Kami baru selesai mendaki bukit Gunung Sinai dan sekarang kami sedia untuk balik. Sementara menunggu bus, jalan-jalan dulu, ambil video, lihatkan sekeliling. Sekarang kami dalam perjalanan balik ke bus kami dan kami mengikuti taksi. Salam. Cantik sungguh pemandangannya. Itulah bukit di mana Musa naik ke atas. Bapak Musa akan baca firman. Kejadian ini akan kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke 17 ayat yang ke-8. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Di sini ada sebelah kiri, ini kampung ini. Mereka di mana ada air, di situ ada kehidupan. Jadi artinya ada air bawah tanah. Terus ada listrik, ya. Mereka mempunyai banyak fasilitas kehidupan di dalam rumah-rumah mereka. Walaupun rumah mereka sederhana, kelihatan sederhana dari luar, tetapi di dalam mereka mempunyai fasilitas-fasilitas yang modern sekarang. Seperti TV, ya, kalau alat cuci baju. Kita keluar dari Mesir, mereka dengan mukjizat luar biasa menyeberang Laut Merah. Mereka menyeberang Laut Merah dengan mukjizat besar sekali. Dan mereka setiap hari, setiap malam bisa melihat ada tiang awan dan ada tiang api. Ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan memberi tiang awan dan tiang api. Artinya apa itu? Tiang awan, karena cuaca panas sekali di luar. Misalnya, kalau saya minta dari supir kita untuk berhenti sekarang, dan kita coba turun, berdiri di matahari yang panas, pasti panas sekali. Kita tidak bisa tahan. Tetapi Tuhan memberi tiang awan seperti payung besar, sehingga mereka tidak merasa panas. Kemudian malam hari, karena suhu cepat turun dari siang ke malam.
Misalnya sekarang, Bapak dan Ibu, kalau suhu sekarang di luar ada 35 derajat Celcius, malam hari dan dini hari bisa turun sampai 15 derajat Celcius. Apalagi kalau musim dingin, siang hari bisa 25 derajat Celcius, tapi malam bisa minus derajat. Minus 1, minus 2, sampai minus 5 ada di sini. Begitu Tuhan memberi tiang api, karena malam hari dingin dan gelap. Jadi setiap hari, setiap malam mereka bisa melihat ada tiang awan dan tiang api. Apalagi Tuhan memberi kepada mereka mana. Setiap pagi mereka keluar untuk kumpulkan makanan tersebut, yaitu mana. Di atas Gunung Sinai untuk kedua kalinya Tuhan mengukir 10 perintah di dalam 2 loh batu yang baru itu. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabut perjanjian. Itu namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu dari bahan kayu dan dilapisi emas di dalam dan di luar. Kita tahu sekarang dari mana mereka dapat emas. Dari Mesir, waktu mereka keluar dari Mesir. Tetapi kalau kayu, mereka dapat kayu dari mana? Dari sini. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita jarang sekali melihat ada pohon di sini. Putar-putar di gunung ini, tetapi setiap hari Tuhan memenuhi keperluan mereka semua. Mereka dapat makanan, mereka dapat minuman, sepatu, sandal mereka atau pakaian mereka tidak pernah rusak, karena ada berkat Tuhan bagi mereka. Lihat, ada rumput-rumput yang bertumbuh di sini. Orang Bedouin ambil obat. Jadi ini Laut Merah. Ada checkpoint di depan kita dan ada kesempatan untuk toilet stop kalau ada yang perlu ke toilet. 12 suku bangsa Israel ya, anak-anaknya untuk turun ke Mesir untuk membeli apa dari Mesir? Gandum. Kenapa bukan beras? Saya tanya sekarang. Tidak pernah ada. Tetapi apabila kita mau menanam padi di Malaysia, kita perlu apa? Air. Harus ada banyak air. Di sini ada air di mana? Tidak ada. Jadi makanan utama di Mesir atau juga di seluruh daerah Timur Tengah itulah roti dari gandum. Luar biasa ya. Murah-murah ya. Murah-murah kita ngerti ya. Tapi Bapak dan Ibu, waktu itu Yusuf memberi kepada mereka gandum lebih dari cukup. Mereka kembali ke tanah air, yaitu tanah Kanaan.
Ibu, sebentar lagi kita akan berhenti mau turun makan siang. Menu makanan hari ini buffet. Jadi kita memilih makanan apa saja kesukaan kita. Terus di setiap restoran kita makan, minuman termasuk itulah air putih, ya, mineral water. Oke, so ini lunch kami di sini. Ini lunch. Ladanya. Kita mau try lada dia. Pedas. Iya, pedas juga. So kami stop untuk lunch. Setelah dia makan lunch, sekarang sudah jam 2. Dan kami akan meneruskan 4 jam lagi untuk pergi ke Kairo dan stay di sana. So tadi pagi kami ini belum mandi lagi, so kami selepas mendaki Gunung Sinai dan terus jalan kami melalui Laut Merah tadi, tapi kami tidak stop lah, kami jalan terus melalui Laut Merah. Lepas itu kami melalui juga Gunung Fidim, ialah yang 8 kaki ulas memang. Saya pun tidak sempat ambil gambar sosial di bahagian sebelah kiri. Gunung Fidim itu di sebelah kanan. Ada explanation daripada kami punya guide, tapi tidak sempat saya record. So, sekarang selepas lunch kami teruskan perjalanan kami 4 jam lagi ke Kairo, dan di Kairo kami stay di sana sehinggalah hari terakhir kami sebelum pergi ke Ethiopia, dan dari Ethiopia kami akan balik ke Malaysia. Bagian Mesir yang terletak di benua Asia. Estimasi 1,5 jam lagi kita mau menyeberang terusan Suez. Ketika kita menyeberang terusan Suez, kita masuk benua satu lagi, namanya benua Afrika. Dua-duanya Mesir. So guys, tadi dia explain Mesir Batasnya ini terbahagi berdua benua. Dia terletak di dua benua Asia dengan benua Afrika. So sekarang kami berada di benua Asia. Nanti sekejap lagi, sekejap dari sekarang kami akan melintasi benua Afrika. So Mesir dia benua Afrika dan benua Asia. Sebelum kita menyeberang terusan Suez, kita akan berhenti sebentar di air pahit yang dijadikan Tuhan manis. So, dalam perjalanan kami nanti kami akan melalui itu sumur Mara, di mana Yesus pernah Tuhan Allah menjadikan air pahit kepada air yang manis, dan itu berlaku pada zaman Musa. Jadi last week kami dalam menjejaki Yesus. Kali ini kami berada di Mesir, kami menjejak
jauh dari Kairo. So, ini adalah pesisiran pantai Laut Merah. Laut Merah seperti tangan saya ini, ya, tapi ada dua cabang seperti dua jari saya ini. Satunya kemarin semalam di depan hotel kita itu teluk namanya Aqabah, karena ada pelabuhan Aqabah di seberang di negara Jordan. Sekarang teluk satu lagi yang kita lihat di sini, ini namanya teluk Suez. Teluk Suez. Karena ada terusan Suez nanti ada kota Suez, dan kota Suez itu adalah kota terbesar ketiga di Mesir. Kota terbesar itu ibu kota Kairo namanya. Kota terbesar kedua namanya Alexandria. Ya, Alexandria terletak di laut satu lagi namanya Laut Tengah, yaitu Laut Mediterranean. Karena Mesir ini terbatas di sebelah utara dengan Laut Tengah, yaitu Laut Mediterranean. Kalau dari Alexandria mau kemana saja di Eropa yang ada pelabuhan seperti Itali, Yunani, Spanyol, dekat sekali. Naik kapal sekarang 8 jam sudah sampai di Perancis, Italia. Dan di sebelah timur Mesir terbatas dengan Laut Merah ini. Jadi nanti kita akan menyeberang terusan Suez. Terusan Suez itu buatan, sudah digali di sana untuk menghubungkan Laut Merah ini dengan Laut Tengah di sebelah utara Mesir. Jadi itulah terusan Suez. Kita semakin mendekati terusan Suez. Masih 1,5 jam lagi kita mau menyeberang terusan Suez. Kalau terusan Suez itu merupakan jalan transportasi laut terutama di seluruh dunia. Nanti saya cerita dengan lebih panjang lebar di sana. Mereka menyeberang Laut Merah. Coba Musa, ya kan? Menurut Alkitab dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebarau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya seputung kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu.
Terima kasih. 9 ya, itu yang ada tiang-tiang besi warna krem sebelah kiri ini, itulah sumur mara, air pahit yang dijadikan Tuhan manis. Itu di seberang jalan ya, di seberang jalan ada sumur mara ya. Kita ambil foto dari bus saja ya. Tapi firman Tuhan berbunyi air manis. Itu artinya air yang memuaskan. Jadi Bapak dan Ibu, selalu Tuhan memberi lebih dari apa yang kita minta. Sebelah kanan juga ini ya, ada banyak tanaman teberau. Di daerah ini, tanaman ini yang sekarang sebelah kanan, tanaman yang tinggi itu ini sekarang, ini namanya tanaman teberau. Jadi tanaman teberau di daerah di mana Bani Israel menyeberang laut banyak sekali. Memang itu Laut Merah, tetapi karena banyaknya tanaman teberau di sini, maka orang mengatakan Laut Teberau, sebab banyaknya tanaman teberau. Jadi itu Laut Merah, tetapi ada banyak sekali tanaman teberau yang bertumbuh di pantai laut di daerah ini. Reef itu orang mengatakan Reef Sea ya, Laut Teberau. Reef Sea yang lama-lama jadi Red Sea. Salah berbicara. Red Sea yang diterjemahkan dalam banyak bahasa dengan arti yang sama, yaitu Laut Merah. Walaupun tidak ada kaitan sama sekali dengan warna merah, tetapi karena banyak tanaman teberau. Nanti juga kita akan menyeberang terusan Suez. Di seberang terusan Suez di sana ada juga banyak tanaman teberau. Lihat sebelah kanan, ini kebun anggur, nama zaitun juga, ada jeruk. Karena di sini ada air. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Berada di bawah terusan Suez. Artinya ketika kita berada di dalam terowongan, di atas kita ada apa? Kapal. Apalagi ikan. Oke, sekarang Bapak dan Ibu kita meninggalkan benua Asia menuju benua Afrika. Berapa jauhnya terowongnya ini Pak? Panjang Pak terowongnya. Ini panjangnya, ini salah satu terowongan yang baru karena dulu pernah ada hanya satu terowongan, satu tunnel. Tapi selama waktu pandemi corona, 3 terowongan baru lagi sudah dibangun. Ini salah satunya. Jadi terowongan ini baru. Kita menyeberang terusan Suez dan kita mengingatkan Bani Israel waktu mereka menyeberang laut
Seberau. Ini tempatnya Pak. Kita naik sekarang. Kita mau keluar dari terowongan ini, masuk benua apa? Afrika. Afrika. Laut Merah dipukul, lalu air terbelah menjadi dua dinding di kiri dan kanan mereka. Selama malam itu angin kencang masuk, mengkeringkan dasar Laut Merah, sehingga waktu mereka menyeberang laut, mereka injak dasar Laut Merah yang dijadikan Tuhan kering khusus untuk mereka. Selamat datang di benua Afrika. Waka-waka. Ya. Jadi kalau sungai Nil berada di benua Afrika, besok kita akan melihat sungai Nil pertama kali. Dari sini sampai ke restoran, kita makan malam di restoran sebelum check-in di hotel. Dan restoran tidak jauh dari hotel, dekat ya. Ada seorang ibu Ibrani melahirkan bayi laki-laki. Dia bisa menyembunyikan bayinya selama 3 bulan saja. Kemudian dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, tetapi dia menyerahkan hal itu di dalam tangan Tuhan. Dan sebagai manusia, dia membuat sebuah keranjang kecil seperti kapal kecil ya Bapak Ibu, dari satu tanaman namanya papirus. Nanti di Kairo kita akan melihat tanaman papirus, kertas paling pertama di seluruh dunia dibuat di Mesir dari tanaman papirus itu. Di sini ya, tadi kita lihat tanaman teberau yang tinggi ya. Itu setinggi tanaman teberau bisa bertumbuh sampai 5 meter tinggi, dan ininya yang putih orang masih perlu membuat kertas paling pertama. Nanti kita akan melihat di Kairo bagaimana cara membuat kertas dari tanaman itu. Nanti kita akan melihat tanaman papirus. Tapi hal اقول لك بس عشان ما ننساش 2 هوت شوكليت 1 شاي 1 نسكافيه Di sungai Coffee? Nil No coffee. dulu Nescafe. pernah ada banyak هوت buaya. شوكليت تي تي Jadi bahaya sekali kalau ada kapal, ada orang di kapal, buaya pasti mau makan manusianya. كله من السكر Tetapi without sugar ها kecuali kalau kapal itu dari bahan papirus. تي Ya. Nah, itu bayi yang namanya Musa ya, itu bayi Musa yang ditemukan. Tapi dari mana putri Firaun tahu itu bayi Ibrani bukan bayi Mesir? Dari dihanyutkan, dari bukannya di bapak dan ibu. Musa tinggal di istana Firaun selama 40 tahun. Ya, ada hingga dewasa. Ada tertulis orang Indonesia yang tidak tinggal dekat laut,
mungkin untuk seumur hidup tidak pernah melihat pasir. Tapi dengan perjalanan ziarah kita ini dengan Rematur, kita menghayati firman Tuhan. Jadi dia menyangka tidak ada yang melihat. Pada esokan harinya dia ketemu dua orang Ibrani, tetapi saling berkelahi. Dia berusaha mendamaikan mereka, katanya. Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Kenapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang jahat yang berbuat kesalahan terhadap temannya menjawab Musa, siapa mengangkat engkau jadi hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin kamu membunuh orang Mesir itu. Wow, terkejut. Karena pada awalnya dia menyangka tidak ada yang melihat. Tapi sudah semua orang tahu. Sehingga Firaun sendiri sesudah 40 tahun baru bersadar itu orang Israel membunuh orang Mesir. Firaun mau menangkap Musa untuk membalas dendam. Itu sebabnya Musa melarikan diri ke tanah Midian menurut Alkitab. Tanah Midian itu Bapak dan Ibu bagian besar dari Sinai. Jadi padang gurun. Pada suatu hari bertemu dengan seorang wanita namanya Sipora. Ini adalah makanan kami malam ini. Makan nasi. Kenapa? Makan terus lah. Makan biar lewat sedikit makan lah ini. Bukan tadi yang baik yang berat. Iya wah. Badan pun berat. Itu tidak. Inilah dinner kami untuk malam ini. Lama sudah dalam kasut. Makan. Muara itu. Ikan. Apa? Itu mangga. Hah? Itu mangga lepas makan dulu ya. Ada potongan aku bakal enggak coba di sini. Jadi itu lepas makan dulu. Baik kita lagi makan buah dulu. Baru makan. Dilarang keras. Itu cara sehat. Makan buah dulu baru makan nasi. Udah cakap ya tuh? Semakin sudah cakap ya tuh? Tunggu dia bilang kontak. Satu dulu siapa? Hah? Dan kasih begini siapa? Ayo juga video. Ayo suka. Habis. Secara live oh. Bahkan satu-satunya keajaiban dunia tua yang masih ada. Nah, ini ada lampu nih, Alina. Ada lampu cantik. Ada lampu. Tembok paling Seterusnya kami check in di hotel Triumph Luxury. Mereka masih sibuk lagi. Sibuk untuk check in. Oke, kami sudah check in di hotel di Kairo. Hotel ini namanya Triumph. Hotel Triumph. Ini kami punya bed. Finally.